Sepertinya tidak ada kata yang dapat menuliskan perasaan dengan tepat bagaimana rasanya perasaan saya saat mengalami kasih mula-mula. Ada kebingungan apakah saya tidak salah mengambil keputusan, dan ada juga rasa kelepasan dan kelegaan yang sulit untuk dikatakan, namun memberikan rasa sukacita yang tak terbendung. Sehingga rasanya mau terus menceritakan tentang pengalaman itu kepada teman-teman walau dalam segala keterbatasan dan belum memahami sepenuhnya tentang firman Tuhan. Akibat hidup saya yang telah dibaharui ini, teman-teman saya satu persatu mulai menjauh. Bahkan mereka menyebut saya sudah gila. Eli sudah gila. Demikian kata mereka. Bukan hanya dicap murtad dan gila oleh teman-teman, namun juga mendapatkan diskriminasi di tempat kerja. Karena mulai banyak yang tahu tentang perubahan iman saya. Bahkan salah satu dosen di kampus sempat memanggil dan menginterogasi saya. Sukacita di dalam hati memang sangat manis, tetapi tantangan yang dihadapi karena iman juga tidak mudah. Saya sampai 2 kali kehilangan pekerjaan di 2 tempat yang berbeda karena alasan yang sama, sehingga akhirnya harus putus kuliah di semester terakhir karena masalah biaya. Namun bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh didengar dan persekutuan bersama dengan orang-orang percaya di shelter, sehingga saya boleh belajar kuat dan terus bertumbuh. Walaupun tantangan yang lebih berat justru datang dari keluarga saya. Butuh waktu yang agak lama bagi saya untuk mengumpulkan keberanian dan ketegaran hati memberitahukan kepada orang tua tentang iman saya yang baru. Bahkan adik saya yang duluan tahu pun tidak berani mengabarkannya kepada orang tua saya. Sampai suatu saat akhirnya mereka mengetahuinya. Mereka sangat sedih dan memutuskan untuk putus berkomunikasi dengan saya. Bahkan saat hari pernikahan kami, mereka datang hanya 1 hari saja dan langsung pulang. Ketika ditelepon pun mereka berkelit. Begitulah terus menerus sampai 2,5 tahun setelah pernikahan kami. Tetapi saat waktunya sudah dekat untuk saya melahirkan, tiba-tiba mereka mengundang saya untuk melahirkan di kampung, di rumah orang tua saya. Awalnya saya ragu, karena lebih baik melahirkan di Jakarta, sebab fasilitas kesehatan tentu lebih baik. Tapi setelah kami doakan bersama, kami akhirnya sepakat bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk membangun kembali hubungan yang sudah terputus. Sehingga suami pun menghantarkan saya ke kampung. Tetapi dia segera kembali ke Jakarta karena menurut dokter masih ada waktu beberapa minggu lagi untuk melahirkan. Sehingga dia bisa kembali lagi ke kampung sebelum saya melahirkan. Ternyata saya melahirkan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan dokter. Dan saat-saat itulah yang mereka tunggu-tunggu. Ketika saya harus berjuang antara hidup dan mati di ruang persalinan. Ketika saya di dalam kesakitan dan kelemahan, mama saya memakai waktu tersebut untuk mengintimidasi saya dan terus memaksa saya untuk kembali kepada iman yang lama. Eli, kembalilah, balik lagi lah. Ayo, ucapkan sekali saja. Maksudnya mengucapkan kalimat syahadat. Dan ibu terus-menerus berbicara di telinga saya. Kembali, kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para perawat dan dokter yang ada di sana pun bingung melihat situasi kami. Dan akhirnya mereka mengetahui tentang latar belakang saya. Pada pagi hari dokter tersebut juga melecehkan saya. Bahkan sampai waktu melahirkan pun dia tidak datang lagi. Tidak ada dokter yang menangani saya saat persalinan. Dan hanya 3 perawat yang juga tidak memperlakukan saya dengan baik. Dan terlihat setengah hati dalam menolong saya. Saya hanya berteriak memanggil nama Yesus. Yesus, tolong saya. Saat itu saya bukan saja berjuang untuk melahirkan dengan selamat, tetapi juga berjuang untuk bertahan dalam iman untuk tidak menyangkal Dia yang telah menyelamatkan saya. Saya bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan saya kekuatan dan melindungi saya dan anak kami. Sehingga saya melahirkan dengan selamat dan tidak menyangkal Dia di saat kesesakan saya. Walaupun saat itu mata saya tidak melihat Tuhan, namun dalam iman saya merasakan Dia ada di sana. Dia memegang tanganku dan memberikan kekuatan. Allahku luar biasa.